Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Kristina Wandani, NIM 071. Baik, di sini saya akan membawakan materi ekonomi moneter tentang jurus pengendalian inflasi pangan. Nah, seperti yang kita sadari, kondisi negara sekarang di belahan dunia sedang sama-sama saling memulihkan diri. Akan tetapi, proses pemulihan ini terhambat karena situasi geopolitik dunia yang saat ini sedang terjadi sehingga menyebabkan harga energi dan komoditas dunia melambung tinggi. Faktor tersebut membuat inflasi di berbagai negara meningkat. Banyak negara yang kemudian mengambil kebijakan normalisasi demi memulihkan negaranya masing-masing, yang secara tidak langsung mempengaruhi negara-negara ya tak kecuali Indonesia. Inflasi sebetulnya bisa dikendalikan kok, namun banyak kebijakan yang perlu diambil agar potensi lonjakan inflasi dapat teredam hingga akhirnya bisa terkendali. Lantas, langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk meredam dampak dari situasi yang terjadi di luar supaya tingkat inflasi dan perekonomian Indonesia tetap terjaga? Untuk menangkal potensi lonjakan inflasi akibat efek limpahan dari kebijakan normalisasi negara maju dan situasi geopolitik dunia, pemerintah bersama Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinilai penuh untuk mengantisipasi resiko dari dampak tekanan tersebut, antara lain kebijakan suku bunga yang ditempuh Bank Indonesia demi meredam inflasi. Di sini sisi stabilitas nilai tukar hingga kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi energi atau BBM untuk menyikapi gejolak harga barang bakar dunia. Dua kebijakan ini diyakini bakal berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, namun juga di sisi lain Bank Indonesia dan pemerintah perlu menangkal adanya potensi kenaikan harga bahan pangan yang diakibatkan oleh kondisi cuaca dan manajemen pasca panen yang masih lemah yang menimbulkan kendala dari sisi pasokan bahan pangan. Permintaan dan penawaran barang akan bergerak sesuai dengan dinamika perekonomian. Sebenarnya permintaan barang dan jasa di Indonesia sendiri masih terbilang tinggi, tapi di era sebelum pandemi ini yang perlu kita butuhkan adalah bagaimana memenuhi suplai yang kita butuhkan. Salah satu langkah strategi Bank Indonesia bersama pemerintah adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Gerakan ini mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan. Bank Indonesia bersama pemerintah yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah dan pusat menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Mampukah kita tetap produktif untuk memenuhi kebutuhan negara kita sendiri? Demi meningkatkan produktivitas para petani, Bank Indonesia bersama pemerintah mendengungkan langkah pengendalian dari sisi suplai yang terintegrasi, pasif, dan terstruktur dari 7 program unggulan yang salah satu poinnya adalah kerjasama antar daerah. Koordinir yang bisa dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas baruan kebijakan yang salah satu programnya yaitu pengembangan UMKM seperti mendorong digitalisasi pembayaran, membantu akses pembiayaan, serta pelatihan hingga pemasaran. Program ini supaya UMKM tetap produktif agar suplai barang dan jasa bisa tetap terpenuhi. Demikianlah materi yang boleh saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.